Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Bapak memasuki materi tentang P5, kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas pimpin doa. Bila teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak di pertemuan kali ini. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Pertemuan kita sebelumnya membahas materi PAI. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kegiatan profil Pancasila ataupun PELI. Nah, di sini Bapak akan mengadakan kegiatan bersama guru kelas 4 dan kelas 5 mengadakan P5 atau profil Pancasila. Nah, tema kita dalam profil Pancasila itu hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan sampah plastik atau nanti nama kegiatan kita cerdik mengolah sampah. Nah, itu yang akan Bapak sampaikan pada anak-anak Bapak. Dimensi P5 yang ingin Bapak jelaskan, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kenapa ini yang Bapak ambil yang pertama? Bahwa salah satu cara kita menjaga alam dan lingkungan itu adalah mengimani Allah. Yang kedua, bergotong royong. Ya kan, bergotong royong. Nanti dalam bekerja kita bukan sendiri-sendiri, ya, tapi bersama ataupun bergotong royong. Nah, itu dimensi P5 yang akan kita bahas. Yang kedua, ada namanya elemen P5. Elemennya yang pertama, akhlak kepada alam. Yoda akhlak awak kepada alam. Ba'a akhlak awak kepada alam. Ketika awak minum Iko aqua ini, kalau kita minum, kalau awak jatuhkan sembarangan, berarti awak tidak menerapkan akhlak kepada alam. Nah, cara akhlak awak kepada alam kita letakkan di tempat yang telah tempat sampah yang telah disediakan. Apa akibatnya kalau anak-anak Bapak tahu kalau ini bertumpukan? Bisa longsor apa lagi? Banjir apa lagi? Udara bau. Nah, ini mengakibatkan kalau kita buang sembarangan. Yang kedua, kolaborasi. Nah, nanti sama tadi Bapak katakan, nanti anak Bapak itu berbagi dalam beberapa kelompok untuk membuat P5 ini. Dan P5 ini kolaborasinya antara satu orang dan yang lain, atau nanti karyanya dikolaborasikan dengan bahan yang lain. Dan itu yang namanya elemen. Selanjutnya, setelah elemen ada sub-elemen. Sub-elemennya itu yang pertama adalah menjaga alam lingkungan sekitar. Yola, kalau awak buang sampah sembarangan, merusak atau menjaga? Merusak. Kalau lingkungan sekolah awak menjaganya? Tidak membuang sampah sembarangan, kata Abel, bagus sekali. Ada lagi? Membersihkan kelas, bagus sekali, kata Petlan. Apa lagi?
Membuang sampah pada tempatnya itu salah satu awak menjaga alam lingkungan sekolah. Lingkungan alam sekitar rumah kita bagaimana? Sama juga membuang sampah pada tempatnya, sampah makanan harus kita buang. Yang kedua, kerjasama. Nah, kembali lagi kerjasama, gotong royong, kolaborasi dan kerjasama. Tidak awak surang-surang dong. Misalnya lingkungan sekolah awak belajar awak menjaganya bersama-sama. Kalau si gastan surang yang membersihin sekolah, lain kata berasian? Tidak. Harus bersama-sama. Itulah tadi kita menjaga halaman dan lingkungan. Selanjutnya ada yang namanya alur aktivitas. Nah, inilah nanti yang akan kita kerjakan dalam program P5 kita. Lah, ada 3. Yang pertama, perencanaan. Kita rencanakan program P5-nya. Bapak merencanakannya bersama guru kelas 4 dan guru kelas di atau wali kelas. Nah, yang kedua, kontekstualisasi. Kontekstualisasi. Yang ketiga, aksi dan refleksi. Inilah nanti anak-anak Bapak menghasilkan P5. Nah, itu materi P5 kita ataupun pengenalan P5 yang Bapak berikan kepada anak-anak Bapak. Siap untuk membuat P5? Siap untuk bikin P5? Mantap anak Bapak semuanya. Nah, kita akan membuat P5 kita nanti dari botol aqua ataupun botol Nah, sebelum kita masuk ke tahap aksi dan refleksi, kita masuk ke tahap kontekstualisasi. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan pertama ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita masuk pertemuan tahap selanjutnya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita masuk tahap kedua. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sampah dan bagaimana cara mengelola sampah tersebut. Nah, ini pembahasan kita yang kedua. Yang minggu lalu kita bahas tentang kontekstualnya, tentang sampah. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian sampah. Menurut Kamus Lingkungan, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga. Lagi berharga sampah? Nah, itu untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang rusak dan cacat selama manufaktur atau materi berlebihan atau buangan. Nah, itu menurut Kamus Lingkungan. Yang kedua, istilah lingkungan untuk manajemen sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber asli aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Nah, itu pengertian sampah. Bisa anak-anak Bapak pahami dari pengertian sampah tersebut? Bisa. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan video mengenai sampah tersebut. Anak-anak Bapak tolong cermati video tentang pengolahan sampah yang baik. Sampah. Ada yang tahu dari mana asalnya sampah? Dari makanan, Bu. Bekas-bungkusnya akan menjadi sampah. Betul sekali, Nak. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari. Makan, mandi, sampai belajar pun bisa menghasilkan sampah. Coba lihat, di pojok sana ada banyak sampah. Menyusut dan menghindari banyak lalat. Lalat bisa membawa kuman dan jenis penyakit. Ada yang tahu apa lagi yang bahaya dari sampah?
Bisa bikin banjir, Bu. Ya, benar. Sehingga yang dipenuhi sampah tidak cukup untuk menampung air hujan. Air akhirnya menguap dan terjadi banjir. Sampah juga bikin air sungai jadi tercemar. Tidak bisa lagi dipakai untuk minum atau mandi. Ikan-ikan di dalamnya juga ikut mati. Kalau sampahnya dikubur dalam tanah, apakah masih berbahaya, Bu? Sampah itu akan mencemari tanah. Tanah jadi tidak subur sehingga tanaman tidak bisa tumbuh. Air tanah di dalamnya juga bisa tercemar. Ada yang tahu bagaimana cara mengolah sampah yang benar? Hanya dibakar, Bu. Wah, masih kurang tepat ya. Asap pembakaran ini bisa jadi polusi di udara. Kalau biru bisa menyebabkan sakit pernafasan. Cara yang lebih tepat adalah dengan juga pilah dan olah sampah. Itu dijelaskan satu-satu ya. Juga akhirnya mencegah timbulnya sampah baru. Caranya dengan membawa perlengkapan sendiri ke sekolah. Perlengkapan ini bisa kita cuci dan pakai lagi, jadi tidak menghasilkan sampah baru. Contohnya membawa kotak makanan, botol minum, sedotan sandwich, dan kain sendiri. Sampah kertas juga harus kita kurangi. Satu caranya yaitu dengan menulis atau menggambar di kedua sisi kertas. Cara lainnya yaitu beralih ke media digital. Contohnya kuis diganti online agar tidak perlu kertas untuk mencetak soal. Buku pelajaran yang sudah tidak digunakan, jangan langsung dibuang ya. Kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Juga ada langkah yang penting. Kalau kita bisa cegah adanya sampah baru, kegiatan pilah dan olah jadi ikut berkurang. Pilah maksudnya apa, Bu? Pilah artinya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis sampah? Sampah organik dan anorganik, Bu. Benar, sampah organik itu mudah hancur dan membusuk. Contohnya sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan. Kebalikannya, sampah anorganik sangat sulit hancur, bahkan butuh ratusan sampai ribuan tahun. Contohnya plastik, styrofoam, kaleng, dan kaca. Tapi ada satu jenis sampah lagi loh. Ini sampah berbahaya dan beracun atau sampah B3. Contohnya baterai, kabel, dan bekas alat elektronik. Lalu bagaimana cara memilah sampah di sekolah? Caranya dengan membedakan tempat untuk setiap jenis sampah. Misalnya, berwarna hijau untuk sampah organik, berwarna kuning untuk sampah anorganik guna ulang, seperti plastik, kaca, kaleng. Dan tong warna biru untuk sampah anorganik daur ulang yang berbahan kertas. Sedangkan tong warna merah untuk sampah B3. Supaya mudah dibedakan, kita juga bisa tambahkan jumlah contoh sampah dari tong. Jadi buang sampah harus di tempat yang sesuai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan lingkungan. Sampah di rumah, sampah di halaman, sapu yang bersihkan tarik di tempatnya. Sapu yang bersihkan tarik di tempatnya. Bu, kenapa sampah harus dipisahkan seperti itu? Sampah yang sudah dipisah akan lebih mudah untuk diolah. Olah artinya mengubah sampah jadi benda yang bermanfaat. Sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Sampah kaleng bisa diubah menjadi tempat pensil, vas bunga, dan celengan. Sampah kertas bisa didaur ulang menjadi kertas baru atau dijadikan bahan kerajinan. Sampah plastik bisa dibuat menjadi ekobrik. Ekobrik itu maksudnya apa, Bu? Ekobrik itu botol plastik yang diisi dengan plastik sampai kemudian padat. Karena terbuat dari plastik, ekobrik itu anti air dan awet. Ekobrik kemudian bisa disusun untuk membuat benda lain, contohnya kursi atau meja. Ekobrik juga bisa dipakai untuk diguna-guna loh, keren ya. Nah, sekarang kita semua sudah paham ya bagaimana cara mengolah sampah yang tepat. Harapannya bahaya dari sampah bisa jauh berkurang. Yuk mulai juga. Nah, itu materi kita tentang pengolah sampah. Nah, udah bisa kan yang membedakan sampah yang mana bisa kita kelola dan tidak? Bisa atau tidak? Bisa.
kita akan menghasilkan dari sampah itu barang yang berguna. Tadi pengertian yang Bapak bilangkan sampah itu adalah barang yang tidak berguna. Nah, bagaimana kita menjadi sampah itu menjadi barang yang berguna? Diolah menjadi karya yang sangat bagus supaya ada harga jual belinya. Nah, pada pertemuan kita selanjutnya akan membuat karya dari sampah plastik atau membuat dari botol plastik. Nah, itu pertemuan kita berikutnya. Bapak. Botolnya potong sama besar ya. Udah. Nah, kalau motongnya segini. Yo. Nah, itu kan mantap kayak gitu. Ya. Biasanya awak serang yang menentukan mak biasanya. Bang, bisa makan lagi. Inilah hasil karya kita pada hari ini. Nah, ini dari kelompok 3. Nah, ini kelompok 2. Nah, yang ini kelompok 1. Nah, ini hasil karya kita pada hari ini. Sampailah kita pada tahap aksi dan terakhir. Pada tahap aksi dan kegiatan kita yang terakhir. Nah, demikian P5 kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih anak-anak Bapak telah bekerja sama. Bagaimana dalam membuatnya, senang atau tidak? Senang. Apa bisa kita teruskan untuk kedepannya? Nanti kalau kita berkarya yang lain bisa? Nah, yang ini sangat memuaskan atau tidak? Alhamdulillah. Nah, Bapak tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.